Setelah proses berliku, akhirnya Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muthlor Ali alias Gus Muhdlor, akhirnya digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gus Muhdlor tampak mengenakan rompi orange KPK lengkap dengan kedua tangan terborgol. Gus Muhdlor turun dari lantai 2 Gedung Merah Putih KPK pukul 16.26 waktu Indonesia Barat. Mantan politikus PKB itu hanya terdiam dan menunduk ketika dibawa petugas KPK menuju ruang konferensi pers. Gus Muhdlor akhirnya ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam di lantai 2 Gedung Merah Putih. Sebelum ditahan, Bupati itu sudah 2 kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Namun, pada jadwal pemeriksaan pertama 19 April 2024, ia absen dengan alasan sakit. Surat keterangan dari dokter dinilai mencurigakan karena menyebutkan ia perlu dirawat sampai sembuh. KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan pada 3 Mei 2024. Namun Gus Muhdlor absen, meski pengacaranya mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadiran, namun tidak disertai alasan yang jelas. KPK menyatakan tidak bisa menerima surat tersebut. Pimpinan lembaga anti rasuah bahkan menyatakan bisa menjemput paksa maupun menangkap Gus Muhdlor. Gus Muhdlor akhirnya memenuhi panggilan KPK pada pemeriksaan yang ketiga. Penampilannya yang mengenakan topi dan masker hitam tampak tertutup sehingga sulit dikenali awak media. Perkara dugaan korupsi yang menjerat Gus Muhdlor ini berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT pada 25 hingga 26 Januari lalu. Belasan orang ditangkap termasuk saudara ipar Gus Muhdlor. Namun Bupati itu lolos. KPK kemudian menetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Aris Suryono dan Bendahara sekaligus Kepala Subbagian atau Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siskawati dalam waktu yang berbeda. Beberapa waktu kemudian KPK menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka. Muhdlor diduga memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo. Bertemu lagi untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh kami di KPK terkait dengan masalah di Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya sampaikan pengumuman dan penahanan tersangka pengembangan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau yang disingkat dengan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Hari ini Selasa 7 Mei 2024. Kembali kami sampaikan lanjutan informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Karena kecukupan alat bukti yang dimiliki tim penyidik terkait dengan adanya fakta peran pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari pihak yang seluruhnya telah KPK tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut maka KPK tetapkan dan umumkan tersangka sebagai berikut. AMA, atau saya baca saja satu kaligus dengan lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Atas dasar keputusan tersebut, AS selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo kemudian memerintahkan dan menugaskan SW selaku Kasubag Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan diperuntukkan uangnya bagi AMA. Besaran potongan yaitu 10% hingga 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Agar terkesan tertutup, AS memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak